سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Azkia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini tentunya yang berbahagia, puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam marilah kita limpah dan curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kami ingin sedikit menyampaikan dua kunci sukses yang mana setiap orang menginginkannya, kesuksesan itu. Sebagai orang muslim, tentunya kita menginginkan kehidupan dunia itu lebih baik, sukses. Fid dunya hasanah, di dunia baik, wa fil akhirati hasanah, juga di akhirat juga baik. Makanya setiap hari di dalam doa-doa kita panjatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa itu? Tentunya kita menginginkan kesuksesan itu di dunia hasanah dan di akhirat juga hasanah. Nah, tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang menginginkan kehidupan dunia baik dan di akhirat baik itu tentunya harus mendapatkan beberapa ujian-ujian terlebih dahulu. Tidak mungkin seorang itu akan mendapatkan di dunianya baik tapi tidak ada usaha yang jelas. Nah, oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya ketika kita menginginkan kehidupan dunia itu baik, maka tentunya kita akan menghadapi ujian-ujian terlebih dahulu. Apa saja ujian-ujian itu? Ujian-ujian itu banyak. Ada di sekeliling kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya ujian-ujian ini perlu kita sikapi dengan baik, dengan tenang, dengan penuh keimanan agar kita bisa menghadapi ujian itu, bisa menjadikan sebuah kesabaran. Tentunya ujian-ujian yang diberikan kepada kita, ketika kita menerima dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, maka itu akan menjadikan kunci kesuksesan bagi kita. Nah, oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ujian ini seperti halnya kita akan naik kelas. Kalau di dalam ujian-ujian sekolah, tentunya ketika kita mau naik kelas, harus ada ujian-ujian, tahapan-tahapan yang harus diselesaikan dalam menempuh untuk naik kelas tersebut. Bahwa setiap orang menginginkan sukses kehidupan dunianya tentu harus mengalami ujian terlebih dahulu. Oleh sebab itu, ujian-ujian ini adalah sebagai langkah kita, barometer kita, bagaimana kita akan menghadapinya dengan baik atau tidak. Ketika kita melewati fase-fase itu dengan baik, maka kita akan mendapatkan satu kebahagiaan. Seperti halnya tadi saya sampaikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa seorang pelajar dikatakan akan naik kelas apabila mereka sudah mendapatkan ujian-ujian yang mereka terima dari soal-soal yang beragam. Kemudian mereka bisa mengerjakan, mereka bisalah mungkin ketika guru menyampaikan, oh ini anak layak untuk naik kelas, maka disitulah mereka akan naik kelas. Begitupun sama dalam kehidupan kita setiap hari, kebiasaan-kebiasaan kita. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat itu bahwa kita jangan melupakan kehidupan kita di dunia. Nah, kehidupan kita di dunia ini, maka kita mesti berikhtiar
masih bekerja ya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ujian dalam kehidupan itu? Tentunya ujian dalam kehidupan itu waktunya sudah tentukan. Kapan waktunya? Min balik hatal mamat. Dari waktu kita balik, masuk usia balik, hatal mamat, sampai kita meninggal dunia. Itu adalah ujian yang pertama. Teman itu adalah ujian. Bagi suami istri atau suami istri itu juga adalah ujian buat kita. Nah, apa yang ada di sekitar kita itu adalah sebagai ujian dalam hidup kita. Apakah kita akan sabar menghadapinya? Apakah kita akan malah sebaliknya kita tidak akan sabar menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir. Bagaimana sifat ujian ini? Nah, sifat ujian ini dalam kehidupan itu adalah senang dan kesusahan. Senang dan susah itu adalah sifatnya ujian dalam kehidupan kita. Senang ketika kita mendapatkan hal-hal yang baik tentunya. Tapi ketika kita mendapatkan hal-hal yang buruk, maka sebaliknya disitulah ujian. Bagaimana kita akan menghadapi semua permasalahan-permasalahan hidup itu, kita harus sikapi dengan bijaksana. Bagaimana kita bisa menyikapi dengan kesabaran. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, pemirsa Azkia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci jawaban dari semua itu, ujian dalam kehidupan itu adalah hanya dua. Apa itu? Kesabaran dan syukur. Ini adalah dua kunci sukses, di mana orang-orang mesti sabar, di mana orang-orang mesti bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bersabar ketika semua orang itu mendapatkan cobaan dalam hidupnya. Maka masyaallah muslimin rahimahullah, disinilah pentingnya dua kunci kesuksesan itu adalah kesabaran dan bersyukur. Bersabar ketika kita mendapatkan musibah-musibah kecil atau musibah-musibah besar. Kemudian bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan dalam keluarga kita. Oleh sebab itu masyaallah muslimin rahimahullah, di dalam Al-Quran sudah jelas disampaikan surat Al-Mulk ayat 2. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di sana disampaikan bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita berinteraksi dalam masyarakat, dalam berinteraksi kehidupan sehari-hari, maka yang perlu kita kedepankan adalah amalan-amalan terbaik dalam diri kita. Ayyukum ahsanu amala, dan itu yang akan dipertanggungjawabkan kita kelak di yaumil akhir. Pemirsa Azkia TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup demikian apa yang perlu kami sampaikan dalam kultum sikat ini, yaitu dua kunci sukses dalam kehidupan kita ini. Jangan lupa dua kunci sukses itu adalah, yang pertama adalah tentang kesabaran, yang kedua adalah tentang syukur. Oleh sebab itu masyaallah muslimin rahimahullah, dimanapun kita berada, maka tancapkan dalam diri kita pribadi bahwa ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka yang perlu dilakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dimanapun ketika kita mendapatkan musibah, maka kita sabar. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل